tepuk tangannya semuanya. Wow. Indonesia, Jihad Santri, Jayakan Negeri. Enggak. Saya nggak akan minta tepuk tangan karena jargonnya. Siap. Minggir. Mas, dengerin mas, kita mau mulai. Dalam acara yang sangat luar biasa, Parade Budaya dan Festival Santri. Boleh kita tepuk tangan dulu dong buat acara kita malam hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Santri. Dan topik ini akan dibawakan oleh 3 narasumber yang luar biasa, 3 Perguruan Pencak Silat Pajajaran Pusat, Ketua Umum IPSI Kabupaten Tasikmalaya, Pembina dan Penasehat Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh, dan barusan saya berdialog banyak sekali mendapatkan penghargaan di level internasional. Jadi saya rasa banyak sekali ilmu yang akan kita dapat dari Uyut Sani ini berkaitan dengan moderasi beragama dalam wawasan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang. Saya seperti biasa, konco-konco, anak-anakku, cucu-cucuku ngomong, tapi nanti sama musik. Dan biasanya panitia selalu nanya, kecuali Abu Marlo udah ngerti, nanti ngomong apa nyanyi mbak? Terus ngomong terus nyanyi. Saya biasanya jawab, musik adalah bagian yang sah dari omonganku. Karena saya nggak bisa ngomong tanpa musik, segala omongan saya yang di luar musik bisa kalian anggap sampah. Karena saya belajar dari seluruh kitab suci, itu yang sudah indah bahasanya masih dilakukan. Artinya yang nyampe ke pikiran orang, yang nyampe ke orang itu menurut Tuhan jangan cuman pikiran tapi rasa. Jadi saya sangat ini ke rasa ya. Jadi kalau yen ning tawang ono lintang, kalau langit ada lintang, aku kelingan sliramu, aku keingat sliramu. Beda dengan yen ning tawang ono lintang cahayu, aku kelingan sliramu. Nah, sliramu itu bisa seseorang, bisa Tuhan, terserah penghayatan kita waktu itu, terserah. Gitarnya juga, oh keyboard belum siap, semua siap di kalau aku ngomong semua udah siap karena sewaktu-waktu nyanyi gitu. Kalau Uyut kan sewaktu-waktu silat, aku nyanyi. Ini teman-teman kalian, kami latihan sehari sebelumnya, mudah-mudahan. Nunggang rasa ngendering pagayu longeng gadung merambat kerambil gading
Kekondel witeng rasa pangrasa nyancang jati wasanane. Stop dulu. Kalau mau lunas utang kita baca-baca apa itu, tapi apakah itu aja? Utangnya nggak lunas, gunungnya yang jeblok malah. Gunanya gitu ya, harus berusaha. Jadi kekonde anut nyemplung lelakonnya urip berdoa tetapi menyatakan cumemplong rasa hatiku ikhtiar rasanya orang mencari diri sendiri. Selalu lihat saya pemusiknya. Agama kata seorang kiai, mutasyabirin atau apa gitu. Agama adalah kabar gembira. Aduh, Uyut, sayang tak ada lagi yang aku gondeli. Beberapa gitu. Nah. Tapi ingat pepatah Cina, pepatah Tiongkok kuno, cantik adalah kutukan. Lady Di cantik, raja hidupnya susah, ya kan? Dewi Sinta cantik, hidupnya susah. Hati-hati yang cantik-cantik. Nah, terus sekarang saya akan berpindah kepada tafsiran yang lain. Ternyata menurut, nanti tolong dijelaskan para ahli teman-teman saya, rezeki itu nggak ada yang berhubungan dengan di Al-Quran katanya loh, harta benda. Rezeki nggak tahu, nanti tolong nggak ada satupun di Al-Quran kan yang menyebut rezeki adalah kesugihan. Walaupun sugih juga nggak apa-apa, kayak Reza ini mobilnya bagus-bagus. Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Susah tanpa
Sugeng jeneng. Sebelum kalian langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng sugeng jeneng. Sebelum kalian gitar aja penonton yuk, karena pada bisa ternyata. 3, 4. Sugitan Mobondo Dikdoyo tanpa haji, terima mawi pasrah, tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng sugeng jeneng. Josnya lebih kemayu. Jadi kalau perempuan itu Jamila, lebih Jamila, jangan Jalalu. Jadi Jos gitu. Sugih tanpa bondo dikaya Jamilu. Jos gitu. Jos gitu. Sugih. Kenapa sekarang banyak cowok melambai? Walaupun kita nggak boleh menghina, itu nggak tahu rahasia apa. Karena menurut saya banyak perempuan sudah nggak perempuan lagi, sudah nggak lembeng. Perempuannya sudah terlalu maco. Kalau menurut saya, ya bukan sedikit. Jos. Sugih tanpa bondo dikaya. Bukan sini. Jos. Nggak apa-apa, ada Buya nggak apa-apa. Nanti urusanku, Buya urusanku. Sugih tanpa bondo dikaya. Bukan sini. Jos. Kurang ya? Kurang. Kamu mau lebih banyak cowok melambai? Mau nggak? Nggak. Kalau nggak mau lebih banyak cowok melambai, jadilah perempuan. Lebih banyak cowok melambai, mungkin kalian ikut nanggung dosanya. Karena kalian sudah jadi cowok, sudah hilang lembengnya apa? Kemenyek, kurang kemenyek. Ya. Lenjek, nah kurang lenjek. Sugih tanpa bondo terima mawi pasrah sepi di dalam happy harus ada sedih, di dalam sedih ada happy.
Mbah Nun juga udah ngasih izin. Menurut Cak Nun, jancuk sekarang sudah masuk kalimat thayyibah. Karena jancuk pengertian dulu artinya memaki, tapi sekarang setelah saya jadi presidennya, jancuk adalah kalau dengan jancuk pun aku tak sanggup menemuimu. Dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk itu hatimu. Mungkin ritme aja ya. Kalau mau ngutang nggak bisa ngutang, apa namanya lo bukan? Kalau mau ngutangi nggak bisa ngutangi, apa namanya lo bukan? Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi, ayo jangan kaya bu, jangan kaya sendiri. Malu mau ngutang itu kuno, nggak bisa ngutangi juga kuno. Semua podo wae. Sami mawon naminipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Mohon maaf suaranya kehabisan, tapi saya upayakan sebisa-bisanya keluar. Begini, malam ini kita bicara tentang moderasi beragama dalam kawasan berkebangsaan. Saya ingin menjelaskan pada anak-anak sekalian apa yang dimaksudkan dengan moderasi beragama itu. Jadi perlu diketahui bahwa kata moderat adalah kata sifat dari moderation. Moderat kata sifat dari moderation artinya sedang atau tidak berlebihan. Lalu diserap menjadi moderasi. Maksudnya tidak keras dan tidak ekstrim. Moderasi beragama berarti menghindari sikap keras dan berlebihan dalam mengamalkan agama. Gitu. Kemudian pokok-pokok bedanya gimana? Pertama, penjelasan makna moderat supaya tidak salah paham. Malam ini kita bicarakan moderasi beragama supaya tidak salah paham. Anak-anak sekalian, khususnya kita mendirikan negara Indonesia ini harganya sangat mahal, tidak seperti negara-negara tetangga hanya dialog diplomasi, ya kan, perundingan kita dibayar dengan darah, dengan keringat dan dengan nyawa, terlalu mahal sekali. Nah, itu ya, makanya kita dalam beragama diperlukan ada moderasi beragama. Tujuannya adalah supaya kita rukun. Ternyata kekerasan, pertengkaran beragama itu lebih kejam antar sektor dalam agama Islam daripada dengan agama yang lain. Sekarang di hadapan kita Yaman berdarah-darah, perang saudara sesama. Irak lenyap, ya, perang saudara. Syria porak-poranda, Libya masih jungkir balik. Apakah kita tidak memperkirakan mungkin terjadi nggak di negeri ini? Mungkin. Kalau kita tidak segera mengantisipasi. Jawab, gejala-gejala ekstrim sudah mulai muncul sini. Sudah 5 tahun terakhir sudah kelihatan sekali perubahan beragama sangat tinggi. Itu yang perlu diingatkan. Kalau negara ini bubar, nanti anak cucu kita tinggalnya di mana? Menjawab. Buyut Jani, nanti anak cucu kita tinggalnya di mana?
Percayalah, nanti kita boro-boro bisa membangun negara. Waktu kita akan habis perang saudara berebut perbatasan. Kalau negara ini berbelah, orang Indramayu harus bayar ngambil air dari Majalengka. Percaya nggak? Dan kita akan tidak mungkin air. Bang Jowo Tejo, Indramayu, saya tanya mana paspornya? Mana visanya? Ya nggak ada, saya deportasi. Bayangkan. Dan nggak usah disebut lah negara-negara Islam yang setiap hari perang saudara. Saya lama di sana kok, saya 20 tahun di sana. Dan yang keempat adalah menerima kemajemukan, itu penting sekali. Jadi sementara ini banyak saudara-saudara kita yang seagama tidak menerima kemajemukan, tidak menerima pluralitas sebagai suatu realita. Tahu. Jadi makanya manusia beragama tidak cukup di atas mimbar, harus langsung masuk ke dalam kurikulum. Ya, silabusnya mesti kita buat lagi. Ya. Kemudian ayat Quran lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu kecuali untuk berbagi rahmat lil alamin, kepada alam semesta. Ditafsirkan secara eksklusif umat Islam, non muslim tidak dapat rahmat. Iya. Ditambah lagi, saya ini didogmakan juga. Kamu tidak akan melebihi pinternya mufasir zaman dulu. Jadi dianggap juga benar. Saya konfirmasi kepada Profesor Doktor udah siap. Gimana Pak Kuris begini nih? Ente lebih paham daripada saya katanya. Ya ini, mampukah kita merevisi tafsir itu? Oh, tidak merevisi Al-Quran, tapi merevisi tafsirnya. Setuju nggak kira-kira? Atau al-adl, nah suaranya keluarnya. Atau al-qist, itu 3 kata masing-masing ini. Kemudian arti moderasi, ya tidak jauh, jalan tengah, atau 2 sesuatu yang baik. Kemudian arti moderasi beragama artinya beragama jalan tengah, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Contoh beragama yang berlebihan seperti apa? Fenomenanya sudah kelihatan, gejalanya sudah tanda, yaitu mengkafirkan saudara seagama atau memurtadkan. Sekarang ini telinga saya semakin panas mendengarkan teman-teman kita itu sehari-hari kopar kafir. Mampus jawabnya gitu. Apa begitu ajaran agama? Ini masih pertanyakan. Kalau kitabnya itu juga yang dibaca, ya tidak berubah. Nah itu, ini tugas besar ini, bukan kita saja semuanya. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan beragama berlebihan tidak kita bicarakan kemarin malam dengan Bang Tejo, termasuk kita berlebih-lebihan ya, berkegiatan, melakukan aktivitas kegiatan agama yang seperti seremoni, umroh tiap tahun, berzikirnya sholat 1 jam lebih, hilallah ya, tasbih itu panjang banget ya. Sholat bersama tiap hari, tetapi mereka melupakan ibadah sosial, terlalu berlebih-lebihan pada agama ritual, agama sosial yang terabaikan. Itu termasuk gejala. Padahal
menurut agama Islam, menurut Allah dalam kitab-kitabnya, ya, sholat itu adalah latihan ibadah, ibadah ritual sebagai latihan untuk beranjak kepada ibadah sosial. Berada di Cirebon waktu itu, bahwa saya menyampaikan kesedihan yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 2 tokoh perempuan dunia yang banyak berjasa pada kemanusiaan. Apa komentarnya? Gaji Sakur kurang pegawaian, nangis orang kafir. Saya langsung dengan masyarakat bawah, masih ada di antara teman-teman saya yang meyakini bahwa menolong orang Kristen tidak ada pahalanya, malah dapat dosa. Jadi kalau ada orang Kristen kelaparan, kita ngasih makan dosa karena mengabadikan kekufuran. Terus saya tanya, kalau yang lapar anjing, saya kasih makan anjing, ada pahalanya enggak? Oh, kalau anjing ada. Ini bukan kata yang benar, bersumpah saya, bukan bikin begitu. Oh ya, alhamdulillah saya dapat ilmu baru. Ternyata anjing lebih mulia dari manusia dalam pikiranmu itu. Waras, lupa dulu sejenak cicilan belum lunas. Utang yang belum dibayar, semoga yang utangin lupa. Aminnya paling keras. Ini aminnya paling keras. Tiba-tiba ditembak di sini suruh ngomong moderasi. Terima kasih atas todongan di kepalanya. Saya akan mencoba melihat dari perspektif yang saya pahami tentang menjadi moderat, menjadi toleransi. Karena sepemahaman saya itu adalah efek dari sebuah pemahaman tertentu. Bukan sebab, tapi itu efek. Pemahaman saya seperti itu. Biasanya saya mengalami di pojokkan dalam tanda petik itu ketika urusan sains sama urusan agama. Termasuk perempuan yang kuat. Kekuatanmu bukan terletak pada ketika engkau menyampaikan pendapat atau ketika engkau bertindak, melainkan ketika engkau tutup mulut, ketika engkau memutuskan berpisah dengan seseorang, dan ketika engkau mengambil sikap berpura-pura tidak tahu. Kemudian juga sejak lama aku memperhatikan dirimu dengan mudah memberi maaf kepada teman-teman. Ternyata sebabnya bukan karena engkau menyetujui kesalahan-kesalahan mereka, melainkan karena engkau masih ingin bersahabat dengan mereka. Bila engkau masih saja berpikir berlebihan tentang kegagalan-kegagalan di masa lalu, percayalah, nanti hidupmu akan bergelimang dengan kesedihan-kesedihan dan kesuraman.
sehingga engkau tidak perlu bersusah-susah ingin dikagumi orang lain. Apa artinya hidup yang engkau jalani hanya sesuai dengan pendapat orang lain? Bila engkau ingin melihat karakter seseorang yang sesungguhnya, silahkan engkau perhatikan bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain yang statusnya lebih rendah. Untuk menjaga keseimbangan pergaulanmu dengan teman-teman yang ada di sekitarmu, keputusan yang tidak dimengerti, berdebat dengan orang dungu hanya akan dapat menambah dungu. Nanti dalam perdebatan apapun akan terstruktur dengan sendirinya. Bila engkau berada di dalam posisi yang benar, engkau akan punya kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan emosi dan segala perasaanmu. Agaknya lebih baik kita bersahabat saja. Tidak usah diakhiri dengan pernikahan resmi. Cinta itu tidak mesti bersatu. Aku terkejut, lalu kutanyakan segera, alasannya apa? Nanti aku akan menghadapi banyak kesulitan untuk beradaptasi ke depan. Mengingat jarak intelektualis kita yang sangat jauh berbeda. Engkau strata 3, sedangkan aku tamatan SMP. Nanti engkau akan susah jawabmu dengan panjang lebar. Bodoh dapat dididik, bisa pintar. Tetapi membuat hati yang baik seperti yang engkau miliki bukan persoalan yang mudah. Aku mencintaimu. Ini harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Kusampaikan dengan sungguh-sungguh untuk meyakinkan dirimu. Sambil kuremas tanganmu keras-keras, engkau tidak mengelak, melainkan terasa getaran tanganmu seperti orang menggigil. Indramayu, 22 Oktober 2023.